ibu bapak guru sedang pada rapat, apa itu benar? Iya Bu. Lalu kamu mau pergi kemana waktu itu? Saya menonton pertandingan tersebut. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba sekarang kamu pikirkan, pergi nonton futsal itu apa manfaatnya? Nah, kalau tidak ada manfaatnya, kamu kemarin itu bolos, tindakan kamu benar atau salah? Tindakan salah Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat itu menjadi emas, dan juga bisa terdapat pada satu efek kalau ketahuan membolos. Kenapa kamu bolos? Kemarin saya bosan Bu di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos. Oke, sekarang kamu sudah sadar kan? Apa masih akan membolos lagi? Sudah Bu, kami minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi membolos. Oke, untuk kedepannya, bila Bapak Ibu sedang rapat, apa yang kamu akan lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kamu sudah lakukan itu? Saya minta tugas guru untuk Bahasa Indonesia. Oke. Semoga kamu kedepannya lebih baik lagi ya, Adek. Terus kamu dapat pelajaran lebih bermakna dari kejadian ini. Semoga kedepannya kamu lebih rajin lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah. Waalaikumsalam. Apa kamu sudah tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Kemarin waktu KBM dimulai saya asik main game online Bu. Coba sekarang ceritakan bagaimana kronologinya. Iya Bu, jadi waktu jam pelajaran bahasa Indonesia saya asik main game online hingga ketahuan oleh guru. Oh begitu. Oke, ibu yakin tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua mempunyai kesalahan. Kalau begitu baik, ibu sudah memberikan maaf dan kamu akhirnya menyadari bahwa tindakan kamu itu sudah salah. Iya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu masih main game saat pelajaran Indonesia? Karena pelajarannya bosan. Jadi saya memutuskan untuk bermain game saja. Saya minta maaf Bu. Sekarang ibu tanya, apa tindakan kamu itu benar atau salah? Salah Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, karena main game tidak ada manfaatnya. Oke, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat nanti pelajaran bahasa Indonesia? Saya akan belajar lebih tekun Bu, dan lebih fokus untuk belajar materi bahasa Indonesia. Oke, bagus. Semoga Bapak Ibu guru dapat mengerti dan pasti akan senang dan membantu kamu. Jangan diulang lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Adik virus kelas ketiga berjanji akan menaati peraturan sekolah dengan benar. Jika saya melanggar perjanjian tersebut, saya siap menerima konsekuensi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri Sakalaya, Bapak Haji Herman Sekalian, dan yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu guru, beserta kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan atas rahmat dan karunia-Nya atas mengabarkan kegiatan positif pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini adalah bagian dari pendidikan. Budaya positif memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, serta mampu membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan dan pengalaman dari calon guru pemula melalui kegiatan ini kita berharap dapat saling berbagi pengetahuan dan praktik baik nantinya dapat diimplementasikan di sekolah. Sebelum kita memulai acara, perkenalkan saya Asyifa Nasional sebagai guru pada kegiatan tersebut mengatakan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah mengenai pengembangan di masyarakat, dilanjutkan dengan pemaparan materi, yang keempat adalah sesi tanya jawab dan diskusi, dan yang terakhir diskusi pendamping. Semoga kegiatan ini berjalan lancar nantinya, dan dari ini izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu ya. Ya. Nanti Bapak Ibu bilang cakep gitu ya. Jauh Ya. pulau dari Mekah, Cakep. pergi haji ke kota Mekah, Cakep. dengan basmalah Mekah, semoga semua mendapatkan. Bapak Ibu ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dipandu oleh siapa Bu Uswah? Ibu Kairah ya, dirijennya. Sebentar ya. Sudah tampil belum? Iya, sudah tampil Bu. Suara dari lagunya. Sekarang enggak di bawah.
secara sistematik, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh KKP Muhammad tersebut yang merupakan CGP angkatan ke-11 dengan topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu budaya positif. Ibu evaluasi Muhammad ini memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang ini dan akan berbagi wawasan serta perspektif tentang perkembangan budaya positif di lingkungan. Kami berharap dari pemaparan ini kepada kita semua dapat memperoleh pengetahuan baru dan inspirasi untuk kaum bersama. Kepada Ibu Eva, apakah sudah siap? Siap, Bu. Mohon di share screen ya, Bu, materinya. Bu, sebentar ya. Belum ada, Bu. Oke, udah. Udah ya? Ya, sudah. Ya. Terima kasih Bu Uswa, Uswatun Hasanah yang sudah menyempatkan waktunya, dan Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Eva Lutfia Hanum. Saya dari SMK 1 Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Next, Bu. Nah, konsep budaya positif itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya saya jabarkan satu-satu ya. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita udah tahu ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu apa saja. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar mandiri dan bernalar kritis. Selanjutnya, Bu Uswah. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Nah, untuk menjadi seorang murid, harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian, nah ini ada 3 yang saya akan jelaskan ya Bapak Ibu, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang pertama tentang hukuman, di mana suatu hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu lebih menakutkan ya Bapak Ibu. Yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Terus yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan yang dibuat oleh guru. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Kemudian yang kedua tentang konsekuensi, yaitu yang pertama memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian mendorong kepatuhan anak belajar taat untuk peraturan yang dibuat oleh guru dan murid. Yang ketiganya mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu yang kita baru
tahu gitu atau dengar ya yang namanya restitusi itu apa. Nah, restitusi itu bedanya dengan hukuman dan konsekuensi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi tidak seakan-akan tertekan. Jadi dia itu menyadari atau bertanggung jawab akan perilakunya yang diperbuat gitu Bapak Ibu ya. Terus mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalahnya yang dibuat oleh dia sendiri. Nah, terus anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, bukan orang lain, bukan ibu atau bapak guru. Nah, itu bedanya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selanjutnya saya ada ini ya, latihan atau kita akan tanya jawab nih. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Adakah yang bisa menjawab? Kenapa Bu Widi bisa menjawab hukuman? Alasannya apa Bu Widi? 100 kali ya di sana mencatat gitu, itu kan tidak sesuai dengan kesalahan siswa gitu. Kenapa ujung-ujung terlambat tapi harus mencatat 100 kali? Ini tidak ada cara juga, bisa jadi besoknya terlambat lagi hukumannya menjadi 200. Jadi kalau menurut saya ini termasuk hukuman. Adakah yang jawaban yang lain Bapak Ibu barangkali yang beda jawabannya dengan Bu Widi? Semua setuju hukuman ya. Tapi menurut saya itu lebih ke konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi? Jadi si anak itu Bu, karena dia itu menerima suatu konsekuensinya untuk mencatat 100 kalimat gitu Bu. Kalau hukuman itu kan lebih ke apa ya? Bentar. Lebih ke fisik ya menurut saya. Jadi kayak mencatat 100 kali. Jadi konsekuensinya itu karena dia terlambat, jadi konsekuensinya itu suruh mencatat gitu, Bu. Nah, barangkali ada pendapat yang lain. Ketika dia kan terlambat nih ya Bu ya, Iya. 100 kali gitu mencatat, kemudian besok terlambat lagi, apakah bertambah menjadi 200, kemudian terlambat lagi, bukankah ini juga termasuk hukuman gitu? Oh gitu. Ya, nanti saya cek lagi ya Bapak Ibu. Coba yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Iya, hukuman. Nah, nah ini udah jelas banget. Nah, ini hukuman. Ya. Kemudian Karena membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, ya konsekuensi. Ya, kemudian selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, hukuman. Dihukum ya. Kemudian terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, itu hukuman juga. Konsekuensi apa hukuman ya? Nah, itu ada jawabannya nih. Tuh kan konsekuensi berarti yang pertama itu. Ya nanti gampang di ini lagi ya, dibahas Coba lagi. dicek lagi. Iya. Betul Bu Widi. Lanjut Bu Uswa. Ya Om disalin 5 Oke, untuk yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk apa ini? Ada Kembali. 3. Nah, ya, ini yang ketiganya ada. Yang ketiga, ada yang tahu nggak, Bu Widi? Ini yang ketiga, saya ini kayaknya ketimpa ya tulisannya. Iya itu ketimpa. Iya. Coba next lagi Bu Uswah. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Fiqhon ya. Lanjut. Nah, Al-Fiqhon juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Khon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi saya perlu jelaskan ya di sini, untuk hukuman dan penghargaan itu sebenarnya ini ya tidak baik gitu ya. Karena kalau seorang terus-terusan dikasih penghargaan gitu, jadi dia cenderung selalu ini meminta imbalan gitu untuk belajarnya. Kalau misalkan tidak dengan prosesnya sendiri gitu ya, jadi tidak bangga dengan prosesnya, tapi karena bangga ujung-ujungnya nanti dapat penghargaan. Nah, itu yang salah gitu menurut saya. Dan hukuman juga salah juga. Jadi yang benar itu restitusi ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini menurut teori Al-Fiqhon mengenai penghargaan. Ada penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Penghargaan atau menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, lanjut. Nah, ini untuk yang tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Next. Ini ada contoh kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Ada contoh, Ibu Ambar adalah guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kemudian selanjutnya, nah, kasus yang berikutnya yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, yaitu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, itu ada 2 contoh kasus ya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya, nah, di sini ada isian lagi ya. Ibu guru bilang,
aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, ini jawabannya apa Bapak Ibu? Yang 5 dasar kebutuhan manusia itu. Ya, Bu Kaira mengangkat tangan. Bagaimana jawabannya? Mohon dibunyikan suaranya, Bu. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia apa menurut Ibu? Apakah tadi ada 5 ya? Aira masih di-unmute. Ayo, Pak Rahman, Bu Widi, Bu Kaira dibuka itunya speakernya. Ya, sudah Bu. Untuk yang pertama Jawabannya ya, apa? Kebutuhan dasar manusia apa? kalau Kan ada menurut 5. iya, itu keinginan siswa ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan Iya. nggak seru jadinya. Nah, itu adalah merupakan suatu keinginan. Keinginan tuh lebih ke ini Bu ya. Kalau di sini kan ada 5 ya. Yang pertama penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga bertahan hidup, kesenangan, keempat, yang kelima kebebasan. Berarti nah yang ini. Jadi menurut Ibu lebih ke mana yang tentang bersenandung itu? Iya, lebih ke kesenangan ya. Iya, Karena kesenangan ya. dia iya. Iya benar. Karena dia tuh tidak tidak senang gitu ya kalau misalkan tidak sambil bersenandung gitu ya. Jadi harus sambil bernyanyi mungkin ya. Kemudian soal yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, biasanya anak perempuan ya. Pak Rahman, ya. Jawabannya apa? Kebutuhan dasar manusia berupa kepuasan. Berarti lebih ke kasih sayang dan rasa ingin diterima ya. Iya. Nah, jadi karena dia berpenampilan menarik gitu. Jadi Pengen lebih disapa. pengen Pengen disapa. sayang, pengen diterima, supaya dipuji. Terus ada lagi, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu apa tuh? Yang lainnya? Bu Rita, Bu Fauzia, atau Pak Sandi? Pak Sandi udah masuk belum ya? Atau Bu Nia? Bu Nia jawabannya apa Bu Nia? Aku bosan dan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Nah, lebih ke kebebasan ya Bapak Ibu, karena dia ini merasa bosan gitu, nggak bebas, pengennya lebih menarik gitu, mungkin model pembelajarnya tentang ceramah gitu, jadi pengen lebih menarik, jadi lebih kebebasan. Nah, terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu apa tuh jawabannya? Pak Rahman mengangkat tangan. Soal yang terakhir jawabannya apa Pak Rahman?
Ya, itu jawabannya penguasaan ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Uswah. Next Bu Uswah. Kebebasan. Itu masalah Iya. kebebasan, Bu. Pak Arif ya, maaf ya Pak. Sebentar mengganggu. Kerungu suaranya Bu Kaira. Pak Arif ya, maaf ya Pak. Lanjut, di sini ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, terus ketiga teman, keempat pemantau, dan 5 manajer. Nah, di sini ada ini ya. Yang pertama tentang motivasi eksternal. Nah, penghukum, guru berbuat menghardik, menunjukkan, menyakiti atau menyindir. Nah, pembuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalkan di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Nah, saya akan menghukum, misalkan gitu ya. Itu kan contoh kalimat-kalimat sebagai penghukum. Nah, kalau kalimat tentang pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak gitu. Nah, itu kalimat membuat murid kita itu merasa dirinya itu bersalah gitu ya. Nah, di sini ada perilaku sebagai teman. Misalkan di sini lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu kalimat sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, itu perilaku atau kalimat sebagai pemantau. Sedangkan untuk sebagai manajer, kalimatnya seperti ini. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah akan memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, ini hasilnya. Yang pertama untuk penghukum, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, biasanya itu kalau sudah dengan kalimat yang saya akan menghukum kamu kalau kamu terlambat datang ke sekolah. Nah, nanti kan siswa kita itu hasilnya itu dia akan dendam gitu ya, atau misalkan jadi istilahnya apa ya, ke guru itu tidak ini ya, bukannya malah dia itu kapok tapi malah mengulangi lagi. Nah, itu. Nah, kalau untuk pembuat orang merasa bersalah, di sini hasilnya itu menyembunyikan atau menyangkal, atau bisa juga dengan berbohong. Nah, misalkan dia itu berbuat curang atau mencontek, kamu sudah mengecewakan ibu misalkan karena dia sudah mencontek. Nah, bisa aja dia bohong gitu kan, enggak Bu, saya enggak mencontek hari ini. Nah, hasilnya pasti bakal yang tidak jujur gitu. Nah, kalau teman, kalau kita sering mengandalkan bantuan orang lain atau teman, itu bisa jadi ketergantungan. Nah, kalau posisi kita sebagai pemantau, nah biasanya dia akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau dikontrol aja dia perilakunya itu baik gitu. Kalau nggak dikontrol ya kembali lagi mungkin seperti itu. Nah, kalau posisi kita sebagai manajer, nah menguatkan watak atau karakter. Nah, lebih bagus lagi ya gitu. Nah, lanjut
Nah, di sini ada soal lagi nih Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan atau kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu apa kalimatnya? Apakah jawabannya pembuat merasa bersalah, atau penghukum, atau teman, atau manajer? Dengan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pada di off cam di itu semua ya, di unmute semua. Nah, iya betul Ibu Nia, makasih ya jawabannya. Berarti pembuat merasa bersalah karena dia itu sudah mengecewakan gitu ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu sebagai ya penghukum. Betul. Ayolah, lakukan demi saya ya, gitu. Nah, itu berarti jawabannya teman ya. Nah, kemudian ada kalimat lagi pertanyaan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, betul manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Iya Pak Arif, nanti ya Pak Arif, on the way. Ya, priwe ya. Wong lagi cuti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan mana tuh ya? Tuh kan jadinya salah lagi. Kamu selalu paling yang terakhir. Nah, itu jawabannya apa Bapak Ibu? Penghukum ya. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Nah, pemantau ya. Jadi kalau nggak dipantau berarti tidak dapat bintang gitu mungkin. Nah, beberapa kali sih ya saya sudah mengatakan pada kamu. Nah, itu berarti jawabannya pembuat merasa bersalah karena dengan kalimat itu dia itu jadi merasa salah gitu ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman ya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Nah, itu jelas menghukum ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Berarti manajer ya, betul. Nah, itu jawabannya ya Bapak Ibu. Next Bu Uswah. Nah, ini keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh budaya positif keyakinan kelas saya sendiri ya Bapak Ibu 11 TP3 yang waktu itu masih kelas 10 ya, karena sekarang anak-anaknya sudah PKL-an. Dan kebetulan ini yang saya dapatkan sertifikat dari PMM yaitu tentang materi tentang keyakinan kelas. Yang di sini saya yang pertama itu saling menjaga kebersihan, kedua disiplin dan tepat waktu, ketiga memiliki sikap nasionalis, kemudian berkata sopan, dan yang kelima saling menghormati. Nah, ini contohnya. Nah, yang terakhir tentang restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diana Goosen ya. Ciri-ciri dari restitusi itu sendiri, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki suatu hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu menguatkan. Restitusi juga fokus pada solusinya. Di sini ada kasus tentang restitusi. Misalkan contohnya yang sudah terjadi ya. Ada seorang siswa yang bernama Ade Virus, dan itu siswa saya sendiri ya Bapak Ibu, dari kelas 11 Teknik Pengawasan 3. Ini udah lama kejadiannya. Kemarin maksudnya dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu guru sedang rapat. Nih contoh percakapannya seperti ini. Assalamualaikum Bu. Nah bisa di next Bu Uswah. Nah dia ini tidak hadir di jam ke-7-8. Alasannya bisa ini ya, dilihat dari alasan itu, dia itu menonton futsal. Nah, informasi tersebut diketahui oleh guru BK karena dia itu merasa karena guru-gurunya sedang sibuk rapat dan dia itu bosan di kelas, dan akhirnya dia bolos di sekolah ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh video ya, bisa diklik videonya Bu. Nggak bisa ya? Ya, Oh, dia ya, nggak enggak. bisa keputar, Bu. Oh iya, pakai PDF ya? Soalnya di PDF, Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalkan Bu Eva ada videonya, boleh di share screen aja, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah juga nggak apa-apa Bu. Next aja. Nanti waktunya sebentar lagi buat sesi tanya jawab soalnya. Nah, ini ada kasus yang terakhir, yaitu tentang bermain game online saat KBM. Nah, siswa yang bernama Tommy Riyadi, kelas 11 TP3, ketahuan sedang asik bermain game online saat KBM dimulai. Nah, ini siswa saya sendiri juga Bapak Ibu ya. Jadi kronologinya itu pas pelajaran bahasa Indonesia, dia itu merasa pelajarannya itu membosankan, jadi lebih enak main game gitu. Nah, dan itu ketahuan sama guru tersebut, dan dia itu tidak akan mengulangi perbuatan lagi karena menurut dia bermain game itu merupakan tindakan yang salah, apalagi sampai ketergantungan, atau lebih tepatnya ke ini ya, ke judi gitu, atau slot kayak gitu. Lanjut. Nah, ini videonya, kalau bisa nanti saya ini tayangkan ya. Ini soalnya pakai PDF, jadi nggak bisa diputar. Nah, udah selesai. Saya kembalikan kepada moderator Bu Uswah. Bu Uswah. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva Lutfia Hanum SPG atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratifnya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat memperkaya wawasan kita semua terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan bagi Bapak dan Ibu guru serta peserta untuk berdiskusi lebih lanjut dan lebih dalam pemahaman materi yang baru disampaikan. Kami akan memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya mengajukan pertanyaannya secara bergantian, dan mana Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau menuliskan di kolom komentar.
terkait dengan budaya positif. Bu Widi, Bu Kaira, Pak Rahman, Bu Nia, Bu Rita, Pak Sandi, Bu Hozia. 2 orang aja ya. Boleh menanggapi saya boleh atau bertanya silakan, boleh. Mangga Bu Kurnia. Ya, Bu Nia. Mangga Bu Kurnia. Terima kasih Bu Uswah waktunya. Begini Bu Eva, pemaparannya sudah luar biasa sekali ya Bu mengenai budaya positif, kemudian tadi juga sudah Terima dibahas kasih. posisi kita di mana ketika kita menghadapi suatu masalah, kemudian cara mengatasi masalah menggunakan budaya positif. Dan saya tanyakan di segitiga restitusi ini kan ada 3 tindakan ya Bu ya. Apakah tiga-tiganya itu harus selesai dalam satu waktu atau bisa misalkan dalam satu kali itu misalkan kita ambil tindakan satu dulu berarti berkelanjutan gitu, apakah harus selesai dalam satu waktu atau boleh kita misalkan kadang kan untuk mengulik dari masalah siswa itu susah terbuka gitu, kadang anak juga ketika ditanya masih apa ya di awal itu suka sulit untuk terbuka. Apakah bisa berlanjut atau harus dilaksanakan dalam satu waktu? Itu aja Bu Eva. Ya. Satu pertanyaan lagi Bu. Nanti saya tampung dulu pertanyaannya Bu. Ditampung dulu ya Bu. Oke. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Iya Bu Widi, Bu Uswah. Oke, mangga Bu Widi. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar tidak? Iya, terdengar Bu. Oh iya. Ya, sebentar saya sedang di kelas ya. Ini untuk tadi Eva sudah sangat baik gitu ya memaparkan materi. Di sini kalau misalkan kita lihat di sekolah saya lihat beberapa hari yang lalu itu kan ada misalnya bagian kesiswaan itu kan berarti memang belum menerapkan restitusi. Nah, kalau misalkan saran dari mereka bagaimana caranya agar kesiswaan itu memang tidak ada lagi namanya teman. Terus faktor siapa saja sih yang dilibatkan pada saat sekolah untuk menerapkan budaya positif itu? Karena kalau saya lihat kan di sekolah masih ada gitu ya guru-guru yang marah-marah, guru-guru yang menghukum siswa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Widi dan Ibu Kurnia. Mungkin saya jawab pertanyaan satu-satu dulu ya. Yang pertama tentang Bu Kurniawati menanya apakah bisa dilakukan dalam satu waktu untuk proses segitiga restitusi. Begitu betul Bu Nia? Pertanyaannya secara ininya singkatnya. Ya, kan ada 3 langkah ya dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau dari masalah yang saya tayangkan tadi tentang kasus 1 ataupun 2 ya, itu masalahnya itu tidak diselesaikan dalam satu waktu. Karena yang pertama kondisinya itu anak tersebut dalam 1 hari itu dia melakukan kesalahan. Kemudian karena ketahuan bolos gitu ya, esok paginya kita panggil kedua orang walinya atau misalkan wali murid atau wali kelas dan dari pihak kesiswaan untuk
menanyakan atau dalam proses misalkan validasi atau tindakan yang salah seperti apa gitu ya dari anak tersebut. Nah, kemudian yang terakhirnya menanyakan keyakinan. Nah, kamu tindakan bolos tersebut itu salah atau betul? Bisa juga sih sebenarnya dalam satu waktu, tergantung dari lihat sikonnya. Jadi kalau misalkan dalam satu hari ini bisa diselesaikan itu masalahnya, ya bisa juga diselesaikan dalam satu hari gitu. Tergantung dari masalahnya itu berat atau ringan gitu, Bu. Jadi menurut saya seperti itu. Barangkali ada jawaban yang lebih ini lagi, Bu Nia, apakah sudah puas jawaban dari saya? Jadi Siap Bu tergantung, Eva. Jadi ya, tergantung ininya ya Bu ya, tergantung ya kualitas masalahnya. masalahnya. Bisa diselesaikan dalam satu hari atau bisa kita berkelanjutan Bu ya. Betul. Iya Terima kan kasih Bu lebih. Eva. Iya, sama-sama. Ya siapapun orang ya kalau misalnya punya masalah gitu kan, pengennya cepet-cepet selesai, bener kan? Iya, Tapi betul kan sekali. tapi kan kita juga tergantung gitu dari masalah tersebut, apakah masalahnya itu terlalu berat atau masalahnya hanya sebatas ringan gitu ya, bisa selesai juga dalam waktu beberapa jam gitu. Kalau masalahnya berat sampai dengan misalkan tentang kayak misalkan apa ya, tawuran atau itu melibatkan polisi atau bagaimana, kan itu barangkali membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian pertanyaan Bu Widi terkait kondisi anak kita sekarang ya, yang katanya bolos ya. Bu, ini nggak suara saya jelas nggak? Soalnya ini jaringan internetnya putus. Jelas Bu kok, Widi, jelas. jelas? Oh ya, saya lanjut ya. Jadi terkait misalkan siapa yang perlu pertanggungjawabkan gitu ketika anak itu dihukum atau dimarah-marahi gitu ya, apakah siapa gitu kan. Nah, menurut saya itu kembali ke diri kita sendiri sebagai seorang guru ya. Bagaimana kita menanggapi anak tersebut, jangan sampai kita itu hanya bisa menjadi seorang penghukum ya. Kita belajar di sini kan adanya CGP itu yang tadinya awalnya saya sama seperti guru-guru yang lain mungkin yang belum tahu bagaimana restitusi itu, bagaimana caranya untuk membimbing siswa kita gitu kan. Kan bisanya menyalahkan anak, bisanya menghukum anak gitu kan. Jadi saya di sini banyak belajar juga. Nanti ke depannya itu kita harus jadi guru itu seperti menuntun siswa, bukan untuk lebih ke menuntut ya. Lebih pengennya kita tuh seperti ini loh, harus disiplin loh. Tapi kan setiap anak kan punya kayak misalkan karakternya kan berbeda-beda. Ada anak yang kadang susah ditegur, ada anak yang sedikit-sedikit langsung dia itu introspeksi gitu kan. Kembali kepada kita guru sendiri. Jadi yang bertanggung jawab itu dari semuanya ya. Bukan untuk ke guru piket menyalahkan ke misalkan ke guru yang ya pokoknya yang lagi ditangani aja. Kalau kita melihat anak kita, siswa kita yang seperti itu ya, kita harus bisa menanganinya sendiri. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa gitu, Ibu. Jadi kita sendiri yang harus bisa introspeksi gitu. Bagaimana Bu Widi? Ya, aktor yang terlibat untuk penerapan disiplin di sekolah siapa aja gitu Bu? Ya, aktornya itu kan ada siswa, ada guru, kemudian misalkan kepala sekolah ya, seperti itu. Ya, Pak Rahman, ada pertanyaan lagi?
Ini soalnya waktunya 6 menit lagi, Pak Rahman. Nggak Bukan apa-apa. pertanyaan, jadi kayak misalkan mau Oh, menambahkan ya menambahkan, boleh. faktor-faktor yang kaitannya dengan kedisiplinan di sekolah itu biasanya semuanya tuh warga sekolah gitu kan. Entah Iya. itu pihak kantin yang ada di sekolah juga kalau bisa diajak untuk kerjasama ya monggo silakan gitu. Oh, Kemudian satpam yang ada di sekolah juga boleh, terutama kayak misalkan mungkin guru sifatnya lebih wajib kali sama guru BK sama kesiswaan juga kan. iya Karena betul. kita yang paling sering bertemu dengan siswa gitu kan. Tapi orang-orang yang berada di sekitar sekolah juga bisa dijadikan sebagai orang yang mengontrol gitu, mengontrol kondisi kesiswaan, kondisi siswa yang ada di sekolah kita gitu. Itu sih. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya Pak Rahman. Jadi yang terlibat itu semuanya ya, semuanya karyawan yang ada di sekolah, baik itu siswa maupun dari pihak kantin atau guru-guru dan TU semuanya. Sudah selesai pertanyaan dan jawabannya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Uswatun untuk menutup sesi acara ini. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang udah memberikan pertanyaan, dan juga terima kasih kepada Ibu Uswatun atas pemaparan yang sangat berharga pada kesempatan kali ini. Dan kita telah sampai di penghujung acara Definisi KJP dengan energi positif. Semoga ilmu dan wawasan yang telah kita dapatkan hari ini dapat menjadi budaya positif di lingkungan pendidikan. Intinya upaya ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi harus dikembangkan dan implementasikan dalam keseharian kita di sekolah. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini. Kegiatan kita dapat terus bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik Indonesia. Mari kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bu, ada yang bisa ini nggak di foto atau apa tuh namanya? Mau saya screenshot? Iya, screenshot. Bu Uswa bisa nggak? Screenshot. Coba ya Bu. Maksudnya dibuka Bentar. kameranya Bu Nia, Pak Sandi kalau bisa ya. Yo, Kalau bisa, kalau nggak Bapak bisa Ibu. juga nggak apa-apa. Kita bikin kode. Gimana ya? Gini aja ya, gini. Sok gimana Bu? Ya, gini bareng-bareng ya. Yo, Kelihatan nggak? 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu. Oke. Ya, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Maaf mengganggu. Yang lagi ngajar, maaf juga. Sampaikan ke Pak Arif ya. Terima kasih. Boleh keluar dari rapat nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.